Suatu ketika, di ambang kebosanan hidupku sebagai siswa SMA biasa, sebuah keajaiban tak terduga menghampiri. Namaku Asahi, dan yang paling kusayangi serta kutakuti di dunia ini adalah kakak perempuanku, Maya. Ia bukan sekadar kakak, ia adalah gadis berpenampilan tenang namun menyimpan kekuatan yang tak masuk akal. Suatu malam, kami berdua tiba-tiba dipanggil ke dunia lain melalui cermin tua di loteng rumah. Saat cahaya memancar, kami menyadari hal aneh. Setiap kali aku mencoba menolong dengan jurus sihir amatirku, Maya malah berhasil menghabisi monster hanya dengan satu serangan. Dalam sekejap, statusku menjadi adik lemah, dan Maya resmi menyandang gelar One Hit Kill Sister. Ceritanya dimulai dengan kita melihat sebuah peternakan yang sedang diserang. Semuanya terbakar, dan ada 3 orc yang membunuh semua orang di sana. Mereka sangat senang dengan apa yang mereka lakukan, dan mereka berkata jika menemukan manusia yang masih hidup, mereka akan membunuhnya. Di saat itu, seorang pemuda muncul, yaitu pahlawan kita yang bernama Asahi, dan dia mengatakan bahwa dia adalah seorang petualang. Ketika orc mendengarnya, mereka tertawa dan mengejeknya, berkata bahwa dia tidak akan bisa melakukan apapun kepada mereka. Namun, Asahi berkata bahwa ini bukanlah keputusan bijak bagi mereka untuk menyerang, karena ini akan menjadi hari terakhir mereka hidup. Salah satu orc menyerang Asahi, tetapi sebelum dia bisa mendekat, tiba-tiba tanah menjadi batu dan menusuk orc tersebut. Seorang gadis muncul, yang ternyata adalah saudara perempuan Asahi, dengan kekuatan besar menghancurkan orc tersebut. Kemudian ada kilas balik ke masa lalu Asahi di kehidupannya yang sebelumnya, untuk menjelaskan apa yang terjadi. Saat itu, Asahi sedang berjalan-jalan dan menyelamatkan seorang anak perempuan dari kecelakaan mobil, tetapi dia tertabrak sebagai gantinya dan meninggal. Ketika dia menjadi roh, dia sangat kesal karena permainan yang dia tunggu-tunggu belum dirilis, jadi dia belum sempat memainkannya. Dia juga berpikir, bagaimana reaksi orang-orang terhadap kematianku, dan teringat kepada adiknya, Maya. Tiba-tiba, sebuah gerbang muncul di hadapannya dan membawanya ke dunia baru, di mana ada kastil besar dan naga raksasa. Saat dia berjalan-jalan di tempat tersebut, suasananya seperti di Eropa pada abad pertengahan dan mirip dengan game yang pernah dia mainkan. Dia segera menyadari bahwa dia sekarang berada di dalam sebuah game dan dengan gembira berkata, "Akhirnya aku dilahirkan kembali." Orang-orang di sekitarnya melihatnya seperti orang gila, dan dia mencoba menggunakan ponselnya untuk berfoto, tetapi tentu saja tidak ada jaringan. Dia pun berpikir bahwa dia harus bertindak cepat untuk menghasilkan uang. Seperti dalam game, dia pergi ke tempat penjualan dan menjual ponselnya seharga 500 koin. Di sana, ada baju zirah dan senjata yang bisa dia beli. Dia membeli pakaian dan pedang, lalu terkejut saat menyadari bahwa dia memegang pedang sungguhan. Setelah itu, dia pergi ke tempat bernama Persekutuan Petualang, di mana dia bisa mendapatkan misi. Gadis yang bertanggung jawab atas pendaftaran bertanya apakah dia mencari misi, dan Asahi mengatakan bahwa ini adalah pertama kalinya dia. Gadis tersebut kemudian menawarkan untuk membantunya belajar beberapa hal. Dia memberinya formulir untuk mengisi namanya dan memilihkan misi yang sederhana, yaitu memburu kelinci pembunuh. Seharusnya ini tugas yang mudah, tetapi ketika Asahi keluar, dia malah dihadang oleh naga raksasa. Dia mulai berlari dan berpikir, game bodoh ini, kenapa malah muncul naga? Dia berusaha menghindari api naga tersebut, membuka jendela keterampilan, tetapi tidak menemukan kemampuan apapun selain melempar batu. Statistiknya juga sangat lemah. Ketika dia mencoba melempar batu, jaraknya bahkan tidak lebih dari 1 meter. Naga itu hampir membunuhnya, dan Asahi teringat kepada adiknya. Dia terus memanggil Maya dengan suara keras, dan tiba-tiba sebuah gerbang terbuka di langit. Maya muncul, dan naga itu menyerangnya dengan api, tetapi dia tidak terluka sedikit pun. Sambil memperhatikan kekuatannya yang meningkat, dengan satu serangan, Maya berhasil mengalahkan naga tersebut. Asahi bertanya bagaimana dia bisa sampai di sini, tetapi Maya memeluknya dan berkata, "Aku sangat merindukanmu." Kita kemudian mengetahui bahwa Maya sangat mencintai adik laki-lakinya dan akan melakukan apa saja demi dia, bahkan mengorbankan nyawanya. Maya menceritakan apa yang terjadi, bahwa setelah kecelakaan, Asahi koma, dan saat di rumah sakit, dia mulai berbicara tentang dunia lain dan terlihat sangat menikmati. Jadi, Maya berpikir bahwa jika dia membenturkan kepalanya ke dinding, dia bisa pergi ke dunia yang sama seperti Asahi. Asahi pun berkata, "Kamu gila, pengorbanan macam apa itu?" Tetapi kemudian dia menyadari bahwa Maya mengatakan dia koma, bukan mati, dan berkata kepada Maya, "Aku senang di sini, tapi apakah kita akan kembali ke dunia kita?" Maya terdiam dan berkata, "Ya, setuju, tapi bagaimana caranya?" Asahi lalu berkata, "Maksudku, kamu datang ke sini mengikutiku tanpa tahu bagaimana cara kembali." Maya menjawab, "Aku pikir kita bisa memulai hidup baru di sini."
Kita kembali ke awal cerita, di mana Maya menghabisi orc terakhir. Asahi berpikir Maya pasti memikirkan penduduk desa yang mati, tetapi Maya dengan polosnya berkata, mereka memanggilmu pengecut, bagaimana mungkin aku membiarkan mereka hidup? Penduduk desa mengira Asahi yang membunuh monster-monster tersebut, dan dia dianggap sebagai pahlawan desa. Dia kembali ke persekutuan, dan gadis resepsionis memberitahu bahwa Asahi telah naik peringkat, dari berburu kelinci ke membunuh monster. Dia memberi Asahi sebuah lencana, yang merupakan tanda pengenal untuk memberitahu orang-orang tingkat kekuatannya. Dia juga mengatakan bahwa lencana itu tidak boleh dijual atau diberikan kepada orang lain. Asahi dengan polos berkata, "Jual? Astaga, siapa yang akan melakukan itu?" Padahal dia sudah berpikir tentang apa yang akan dia lakukan dengan uangnya jika dia menjualnya. Asahi merasa lemah dan tahu bahwa ini adalah hukuman karena membunuh. Tetapi dia tidak khawatir tentang hal itu saat bersama Asahi, kan? Sebenarnya, sebentar lagi dia akan lari karena yang membunuh monster adalah kakaknya, bukan dia. Dia masih lemah dan berlari menuju Maya, meminta, "Tolong kurangi kekuatanmu, biarkan aku yang terlihat kuat." Maya setuju dan membuka statistiknya yang ternyata sangat besar dan kuat. Dia mengatakan padanya untuk tidak menunjukkan statistiknya kepada siapapun karena itu adalah rahasia mereka. Saat itu, terdengar orang-orang bersorak memanggil seseorang bernama Sama, seorang ksatria yang memimpin timnya, dan mereka memohon padanya untuk mengalahkan Raja Iblis demi mereka karena semua harapan mereka ada padanya. Seseorang di antara kerumunan mengatakan bahwa mereka adalah klan terkuat bernama Blamon, dan ini adalah pesta perpisahan sebelum mereka pergi mengalahkan Raja Iblis, yang merupakan pemimpin utama. Asahi pun memahami bahwa untuk kembali ke dunianya, dia harus mengalahkannya, namun itu tidak semudah kelihatannya. Meskipun memiliki peringkat tinggi, pengalaman juga diperlukan. Kita mengetahui bahwa ksatria bernama Sama adalah pemburu naga. Di sisi lain, ada seseorang di kedai minuman yang mabuk dan mulai merusak tempat itu, mengatakan bahwa Sama bukan karakter yang kuat. Orang-orang mulai lari dan berkata bahwa seseorang harus memiliki peringkat gold untuk mengalahkannya. Lalu dia menunjuk ke arah Asahi, yang menjadi pembicaraan karena berhasil mencapai peringkat tinggi tanpa menyelesaikan misi. Seorang gadis kecil memohon padanya, "Tolong selamatkan ayahku," dan orang-orang mulai bersorak memanggil nama Asahi. Dia hampir mati karena tekanan, takut orang tahu bahwa dia sebenarnya lemah. Orang itu kemudian menantang Asahi, memanggilnya pengecut. Maya, yang merasa marah, ingin membunuh orang itu, tapi Asahi menenangkannya, berkata, "Tenanglah, Maya. Kalau kamu menggunakan kekuatanmu melawan manusia." Mereka akhirnya sepakat bahwa Asahi akan berdiri di depan sementara Maya menggunakan kekuatannya untuk meretakkan tanah. Rencana mereka berhasil, dan pria itu ketakutan, meminta maaf dan lari. Penduduk setempat mulai bersorak memanggil nama Asahi. Kemudian, dia berjalan bersama kakaknya, bertanya-tanya apa yang menantinya di dunia ini. Keesokan harinya, Asahi terlihat melawan Slime level 2 dan mengalahkannya dengan susah payah. Maya datang dan menggunakan serangan api untuk membunuh semua Slime sekaligus. Malangnya Asahi, sepertinya Maya akan membuatnya frustasi. Di sisi lain, kita melihat klan Blamon yang kalah, tidak bisa lagi melanjutkan pertarungan melawan pemimpin utama. Ada seorang yang sangat kuat, satu-satunya yang melawan mereka. Keesokan harinya, Asahi memutuskan bahwa dia tidak bisa terus bergantung pada Maya dan memutuskan untuk berlatih. Dia pergi tanpa memberitahu Maya, meninggalkan pesan bahwa dia pergi untuk jalan-jalan singkat, lalu menuju ke guild untuk mengambil misi. Di sana, ada 2 misi peringkat gold yang tersedia, membunuh troll besar atau mendapatkan telur Frin, keduanya dengan tingkat kesulitan tinggi. Asahi bertanya apakah ada misi yang lebih mudah, dan petugas guild bertanya apakah dia mencari misi untuk kelinci. Agar tidak malu, Asahi berkata, "Ya, aku ingin merasakan sensasi seperti pertama kali." Petugas guild menawarkan misi mengumpulkan jamur di hutan Claudio, misi untuk pemula. Asahi dengan senang hati menerima dan pergi mengumpulkan jamur. Namun, di tengah pekerjaannya, dia melihat papan peringatan bahwa ada beruang di daerah itu. Asahi berkata pada dirinya sendiri, pasti beruang itu tidak akan muncul sekarang, tetapi tiba-tiba, beruang muncul di belakangnya. Asahi mulai berlari dan mencoba melempari beruang dengan jamur, tetapi beruang itu malah memakannya. Di saat yang tepat, serangan sihir menghantam beruang, membuat Asahi jatuh ke seseorang. Awalnya, dia mengira itu Maya, tetapi ternyata itu adalah gadis yang telah mengalahkan ksatria Sama. Ada beberapa beruang lain di sekitar mereka, tetapi gadis itu melindunginya dan membunuh semua beruang tersebut. Dia berkata bahwa dia sedang menguji kekuatannya pada beruang-beruang itu. Saat itu, muncul pemimpin beruang, Kaisar Beruang, yang bahkan bisa berbicara. Kaisar Beruang berkata, "Kau lagi?
Kau membunuh bangsa kita sendiri, dan Asahi dengan putus asa berkata, aku hanya datang untuk mengumpulkan jamur, kenapa aku terlibat dalam semua ini? Beruang itu menyerang gadis itu dengan bola api, tetapi dia melindungi dirinya dan Asahi, membuat perisai. Dia berkata, karena kau memanggilku kakak, aku harus melindungimu, adik kecilku, lalu menyerang beruang dengan api merah dan mengalahkannya dalam satu pukulan. Asahi bertanya padanya, siapa kamu? Apakah kamu iblis? Tetapi dia menjawab bahwa dia adalah salah satu dari 6 jenderal Raja Iblis dan namanya adalah Maria. Asahi mendengar kata-katanya dan hampir pingsan karena ketakutan, tetapi Maria meyakinkannya bahwa dia tidak tertarik pada orang lemah, jadi dia tidak akan menyakitinya. Maria kemudian bertanya apakah dia tahu seorang petualang bernama Asahi, yang katanya telah mengalahkan ork dan naga dengan satu pukulan. Maria berkata bahwa dia harus membunuh Asahi sampai mati. Asahi mencoba kabur dengan cepat, tetapi sebuah jimat ork jatuh dari sakunya. Maria mengambilnya dan membaca nama Asahi di sana, lalu berkata, kamu Asahi, dan bersiap untuk menyerangnya. Namun, Maya merasakan bahwa Asahi dalam bahaya dan segera datang. Maria berkata pada Asahi, kenapa kamu lari? Ayo lawan aku sampai mati. Sebelum Maria bisa menyentuh Asahi, Maya tiba dan mengendalikan tanah, menciptakan penghalang untuk melindungi Asahi. Maria lalu berkata, kamu ingin terlibat dalam pertarungan ini dengan membunuhku. Asahi dan Maya bertengkar. Maya berkata, siapa kamu yang mau menyerang anak ini hanya karena dia tampan? Maria menjawab, aku mau membunuhnya, kamu ngomong apa? Mereka mulai bertarung, dan kekuatan Maya hampir setara dengan Maria. Maria akhirnya menyadari bahwa ketenaran Asahi adalah hasil dari prestasi kakaknya, dan Maria senang karena akhirnya menemukan lawan yang setara dengannya. Pertarungan besar pun terjadi. Maya berhasil memukul Maria, namun Maria membalas dengan serangan api yang mengerikan. Maya menangkisnya dengan angin puyuh dan berhasil menjatuhkan Maria. Maria mengaku kalah dan bertanya nama Maya, lalu berkata, sekarang bunuh saja aku. Namun, Asahi datang berlari dan berkata, tunggu, jangan. Maya menjawab, oh, kamu licik. Kamu ingin melakukan serangan terakhir agar mendapatkan poin. Asahi menjawab, bukan itu alasannya. Maria pernah menyelamatkanku dari monster. Maria pun menimpali, kamu serius ingin membelaku. Akhirnya, Maya mendengarkan Asahi dan membiarkan Maria pergi. Keesokan harinya, Asahi mencapai level 10 dan menulis bahwa dia tidak mendapatkan pengalaman dari kekalahan kakaknya terhadap monster-monster tersebut. Poin hanya diberikan untuk kerusakan yang dia buat, jadi dia harus menyerang sendiri. Maya menyarankan agar dia menangkap monster dan membiarkan Asahi menyerang, atau bahkan menyerangnya langsung karena kekuatannya besar, tapi Asahi menolak karena menurutnya itu curang. Dia ingin menikmati permainan dan naik level perlahan. Asahi membuka keterampilan baru, yaitu kemampuan melarikan diri dari musuh jika tertangkap. Dia kembali ke guild dan melihat beberapa kelompok yang bisa dia ikuti, namun kebanyakan memerlukan seseorang yang kuat untuk bertarung. Sekretaris guild, Tania, menanyakan apakah Asahi punya rekan atau bertarung sendirian. Dia juga menyarankan agar Asahi membentuk kelompok sendiri, atau bergabung dengan kelompok bagus bernama Palamon, yang terdiri dari Gordon, yang punya kekuatan besar, Mimo sang penyihir yang bisa menggunakan semua jenis sihir, termasuk penyembuhan, Hasho si pemanah yang menyerang dari jarak jauh, dan Semah yang merupakan penyerang jarak dekat. Asahi bertanya di mana mereka sekarang, dan Tania menjawab bahwa mereka sedang dalam perjalanan ke Raja Iblis, namun mereka kembali setelah kalah dari musuh yang sangat kuat. Asahi keluar dari guild sambil berpikir tentang bergabung dengan kelompok, namun dia masih khawatir dengan nasib Maya. Saat berjalan, dia melihat sekelompok pemuda mengganggu orang mabuk untuk meminta uang. Meskipun Asahi tidak ingin ikut campur, dia akhirnya tidak tahan dan melempar batu kepada mereka, menyuruh pria mabuk itu lari. Saat mereka menyerang Asahi, pria itu bangun dan mengalahkan semuanya. Ternyata, pria itu adalah Semah. Asahi membawakannya air dan menanyakan apa yang terjadi. Semah menjelaskan bahwa dia dan kelompoknya dikalahkan oleh satu iblis yang sangat kuat, dan itu menghancurkan kepercayaan dirinya. Asahi mencoba menghiburnya dan berkata bahwa setidaknya mereka bertarung bersama dan melindungi satu sama lain. Asahi kembali ke guild untuk mencari kelompok, namun Tania memberinya tugas mendesak, yaitu mengalahkan kawanan Wife yang menyerang desa terdekat. Semua petualang berpangkat tinggi sedang pergi, jadi hanya Asahi yang tersisa. Karena Asahi pernah mengalahkan Wife sebelumnya, Tania mengirimnya dengan cepat ke desa menggunakan kereta. Di sana, Asahi diserang oleh 3 naga, tetapi tepat waktu dia diselamatkan oleh serangan sihir Maria, yang datang untuk memberikan syal petualangnya. Saat beberapa naga lagi muncul, Maya tiba tepat waktu dan membunuh Wife tersebut. Maria menantang Maya untuk bertarung lagi,
tetapi Maya mengabaikannya dan membawa Asahi pergi. Maria berkata, "Aku sedang bicara denganmu di sini, ayo bertarung." Maya bertanya, "Kenapa aku harus bertarung denganmu?" Maria berpikir sebentar lalu menjawab, "Tidak ada alasan sebenarnya, aku hanya ingin melihat siapa yang lebih kuat." Maria kemudian menangkap Asahi seolah menculiknya, menyuruh Asahi berpura-pura mati agar Maya datang menyelamatkannya. Namun, sebelum sempat menyelesaikan kalimatnya, Maya langsung memukul kepala Maria dengan keras, menyebabkan gegar otak. Mereka pun mulai bertarung lagi, sementara Asahi diambil oleh naga dan terbang bersamanya. Pada saat bersamaan, kedua gadis itu bekerja sama untuk menyelamatkan Asahi. Maya mengejar naga tersebut, dan Maria berhasil menyelamatkan Asahi sebelum dia jatuh. Maria terkejut bahwa Maya mempercayainya untuk memegang Asahi, dan Asahi merasa bahwa keduanya sebenarnya sangat mirip dan bisa menjadi teman. Setelah itu, Maria pergi, dan Asahi bersama Maya kembali ke rumah. Keesokan harinya, Asahi kembali ke guild, namun dia kehabisan uang untuk membayar penginapan. Dia bertanya pada Tania apakah ada misi lain dengan hadiah besar. Tania menjawab bahwa ada misi dari keluarga besar dengan hadiah yang sangat besar, yaitu sebuah rumah. Asahi sangat gembira karena salah satu mimpinya adalah memiliki rumah sendiri. Dia setuju. Dia merasa ada sesuatu di balik senyuman itu, dan tugasnya adalah mengusir roh jahat. Asahi terkejut, kasihan, dan dia segera berlari ke Maya, mencoba meyakinkannya bahwa tidak ada hantu, dan mungkin Bella hanya berlebihan. Namun, Maya berkata, "Jangan lupa, kita berada di dunia yang berbeda, dan hal-hal yang tidak logis bisa saja nyata." Pada malam hari, mereka sedang dalam perjalanan pulang. Asahi memegang erat tangan kakaknya karena dia memang takut hantu. Saat mereka tiba di rumah yang terlihat sangat menyeramkan, Asahi merasakan energinya terkuras ketika dia menyentuh pintu. Dia mundur dengan cepat. Ternyata, ada roh jahat di dalam rumah itu, yang memiliki kemampuan untuk menyerap kekuatan kehidupan. Roh itu berkata kepada mereka, "Pergilah dari tempatku jika kalian peduli pada nyawa kalian." Maya mencoba membuka pintu, dan meskipun roh itu mencoba menyerap kekuatannya, Maya berhasil membuka pintu. Setelah mereka masuk, mereka tidak merasakan kehadiran roh itu lagi. Maya bertanya-tanya apakah roh itu sudah pergi dengan damai setelah kejadian di pintu tadi. Mereka mulai mencari di dalam rumah, namun tiba-tiba sebuah kursi bergerak dan menabrak Asahi. Maya segera berlari untuk memberinya ramuan penyembuhan. Setelah itu, beberapa piring terbang dan menabrak Asahi lagi, tetapi Maya segera memberinya ramuan lagi. Saat itu, Maya berteriak kepada roh, "Cukup dengan serangan pengecut ini. Tunjukkan dirimu." Roh itu muncul dan menyerang mereka, namun Maya menghentikan serangannya, yang membuat roh itu terkejut. Roh itu lalu merasuki tubuh Maya karena Maya sangat kuat. Asahi pun khawatir, ini masalah besar. Jika kekuatan Maya jatuh ke tangan musuh, seluruh dunia akan hancur. Roh itu mendekati Asahi, yang tidak tahu harus berbuat apa. Dia mulai berbicara dengan kakaknya, mencoba menyadarkannya. Tiba-tiba, pintu terbuka dan Kana masuk, mereka bertengkar. Asahi menjelaskan apa yang terjadi, dan Kana mulai menggunakan kemampuannya. Namun, Asahi berkata, "Tenang, Tante, jangan berkelahi di dalam rumah. Kita tidak mau rumah ini hancur." Mereka memutuskan untuk bermain permainan gulat. Kana berkata bahwa ketika dia kalah, kepercayaan diri Maya akan hancur, dan roh itu akan keluar dari tubuhnya. Pertarungan dimulai dengan kekuatan yang sangat besar, hingga hampir menghancurkan rumah. Tidak ada yang bisa memenangkan pertandingan karena kekuatan mereka seimbang, tetapi akhirnya Maya menang. Asahi mencoba memancing roh itu, berkata, "Kamu tidak akan mengambil tubuh kakakku. Aku tidak akan membiarkanmu." Kata-kata ini membuat Maya sadar, dan dia mulai melawan roh itu. Ternyata Maya hanya berpura-pura selama ini, dan roh itu sebenarnya sangat lemah. Maya berkata, "Aku hanya ingin melihat apa yang akan kamu lakukan. Tapi saat aku melihat kamu takut untukku, aku memutuskan untuk menghentikannya." Setelah itu, mereka pergi ke guild untuk mendapatkan hadiah. Namun, mereka menyadari bahwa ada seorang gadis yang tergeletak di dalam rumah. Kana akhirnya sadar dan tidak menemukan siapapun ketika dia memanggil mereka. Kemudian, mereka melihat rumah yang mereka dapatkan sebagai hadiah, dan Asahi berkata, "Akhirnya, aku dan kakakku berhasil." Keesokan harinya, Asahi sedang berbicara dengan Tania, yang berkata bahwa ada sebuah pintu masuk di hutan yang terhubung dengan Dungeon Mazes, dan tugas Asahi adalah menjelajahinya. Asahi berjalan menuju Dungeon Mazes tanpa Maya karena dia ingin meningkatkan levelnya. Namun, Maya diam-diam mengikutinya, merasa dikhianati, dan berkata, "Kamu mau berpetualang tanpa aku, dasar pengecut." Akhirnya, Asahi terpaksa membawanya.
Mereka memasuki Dungeon Mazes, dan Maya bertanya, apa itu Dungeon Mazes? Asahi, sebagai pemain berpengalaman, menjelaskan bahwa Dungeon Mazes adalah tempat yang disukai para petualang, penuh dengan labirin dan jebakan. Di ujungnya, mereka akan bertemu dengan pemimpin labirin. Maya berkata, aku tidak mengerti, tapi kalau kamu paham, itu cukup. Asahi menjelaskan dengan penuh percaya diri tentang cara mengatasi Dungeon Mazes dengan aturan tangan kiri. Letakkan tangan kirimu di dinding dan terus berjalan, maka kamu akan mencapai akhir. Namun, ketika dia menjelaskan, Asahi secara tidak sengaja mengaktifkan perangkap dan jatuh. Dia juga mengaktifkan perangkap lain yang membuat Maya terjatuh ke dalam lubang yang penuh dengan duri. Tetapi dengan kekuatannya, Maya berhasil menyelamatkan dirinya. Mereka melanjutkan perjalanan, Asahi memegang tangan Maya, dan tiba-tiba Maya merasakan kehadiran seseorang. Ternyata, ada dua kerangka yang menjaga Dungeon Mazes. Saat Maya ingin menggunakan kekuatannya, Asahi menghentikannya karena kekuatannya bisa menghancurkan tempat itu. Saat itu, Asahi merasa percaya diri dan mengambil batu dari tanah, melemparkannya ke kerangka menggunakan kemampuannya. Namun, kerangka itu dengan mudah memukul balik batu tersebut seolah-olah sedang bermain bola. Maya lalu menghancurkan kerangka itu dengan kekuatannya. Mereka mencapai bagian terdalam dari Dungeon Mazes, yang seharusnya menjadi tempat pemimpin, tetapi mereka hanya menemukan 3 anak beruang. Asahi menyadari bahwa anak-anak beruang itu adalah keturunan dari kaisar beruang yang telah dikalahkan oleh Kanna. Asahi berkata bahwa dia tidak bisa membuka tempat ini karena dia tidak ingin para petualang lain datang dan membunuh anak-anak beruang tersebut. Maya bertanya, apa pendapatmu? Asahi menjawab, kita akan bilang kalau Dungeon Mazes ini tidak stabil dan bisa runtuh kapan saja. Lalu kita pulang. Mereka keluar, dan Asahi berkata bahwa dia lapar dan ingin pulang. Maya mendengar itu dan berlari cepat pulang, meninggalkan Asahi. Saat itu, beberapa monster muncul, dan Asahi langsung kabur. Setelah tiba di kota, Asahi yang sangat kelelahan bertemu dengan seorang gadis yang menanyakan arah kepadanya. Gadis itu bertanya apakah Asahi bisa menemaninya, tetapi Asahi merasa ada bahaya dan berkata, kamu mau membunuhku? Sambil menghunus pedangnya. Gadis itu hanya tertawa. Jika kamu paham, ya Asahi, kita tahu itu adalah Maria, tapi dia menggunakan sihir untuk menyembunyikan wujud aslinya, sehingga terlihat seperti gadis biasa. Dia memberitahu Asahi bahwa dia hanya ingin melihat bagaimana manusia bekerja, jadi dia menyamar, dan meminta Asahi untuk membawanya berkeliling kota. Asahi merasa membawa salah satu prajurit iblis berkeliling kota mungkin adalah sebuah pengkhianatan. Tetapi Maria mengatakan bahwa ketika dia melihat Asahi dan adiknya, dia ingin tahu bagaimana manusia hidup. Akhirnya, Asahi setuju dan mereka berjalan di sepanjang jalan. Sepanjang perjalanan, Maria terkesima dengan segala sesuatu, mulai dari rumah-rumah, hewan, hingga jembatan, dan dia berkata, kasihannya, manusia tidak bisa terbang, pasti melelahkan. Kemudian, mereka duduk dan berbicara. Maria bertanya kepada Asahi, tidakkah kamu ingin menjadi iblis? Bagaimana kalau kamu tinggalkan Maya dan ikut denganku? Kamu memiliki kekuatan besar. Namun, Asahi menjawab bahwa dia tidak bisa meninggalkan Maya karena dia adalah keluarganya. Setelah itu, mereka pergi ke Serikat, dan Maria ikut bersama Asahi, terus memeluknya. Mereka akhirnya menyelesaikan tugas di sana dan pergi makan di restoran. Asahi menghabiskan semua uangnya untuk makan. Dan saat mereka keluar, Soma muncul dan berkata, kamu tampaknya sedang kencan. Saat dia bersalaman dengan Maria, dia merasa takut, tetapi akhirnya mereka pulang. Maria meminta Asahi untuk membawanya ke rumahnya. Dan saat mereka tiba, Maria berkata, ayo kita buat lelucon untuk Maya, dia tidak akan mengenaliku. Ketika mereka masuk, Maria berpura-pura menjadi pacar Asahi dan berkata kepada Maya bahwa mereka baru saja pulang dari kencan. Maya tidak memberinya kesempatan, langsung memukulnya dengan sapu, dan bertanya apa yang diinginkan Maria. Maya segera mengenali Maria dari auranya dan bertanya kepada Asahi, benarkah kamu baru saja makan malam dengan Maria? Asahi menjawab bahwa dia sudah makan malam bersama Maria, jadi dia tidak bisa makan lagi. Namun, Maria menggunakan sihir dan membuat Asahi lapar lagi, lalu berkata, ayo makan. Maya dengan marah berkata, mau kemana kamu? Tidak ada makanan untukmu di sini, pergi sana. Namun, Asahi meminta Maya untuk membiarkan Maria makan bersama mereka. Ketika Maria mencicipi masakan Maya, dia sangat menyukainya dan memuji Maya, mengatakan bahwa dia sangat pandai di dapur. Mereka kemudian mulai bertengkar karena Maria ingin datang setiap hari untuk makan. Maria berkata, apa salahnya menambah porsi makanan untukku? Aku hanya seorang pengemis yang ingin hidup. Keesokan harinya, Asahi terlihat bertarung dengan seekor iblis dan berhasil mengalahkannya. Seperti biasa, Maya mengawasinya dari jauh,
Namun kali ini ibu dari iblis tersebut datang untuk membalas dendam, dan Maya dengan cepat menyelamatkan Asahi. Setelah itu, dia berlari mengejar Asahi dan mencoba memeluknya, tetapi Asahi menghindar dan berkata, "Aku bukan anak kecil." Asahi menggunakan kemampuan pelariannya, tetapi tiba-tiba dia berpindah ke tempat lain, dan bertemu dengan 3 anggota suku yang melintasi jalan. Salah satu dari mereka berteriak pada Asahi untuk segera bergerak, dan Asahi tanpa sengaja menabrak seorang gadis hingga terjatuh. Ternyata, gadis itu adalah seorang penyembuh bernama Sophie, dan dia langsung merawat luka Asahi. Setelah itu, dia kembali ke kelompoknya, yang memperlakukannya dengan buruk. Asahi memberitahu Maya bahwa penyembuh memiliki kekuatan penyembuhan yang sangat penting dalam pertempuran, meskipun kemampuan serangan mereka terbatas. Maya mengejek, "Oh, jadi mereka hanya seperti botol obat yang berjalan di bumi." Asahi menasihati Maya untuk memperlakukan orang dengan lebih baik, dan kemudian mereka pergi ke Serikat lagi. Di Serikat, Maya memberitahu Asahi bahwa ada penemuan baru berupa gua emas dan perak. Tetapi semua petualang yang pergi ke sana kembali karena ada monster kuat. Asahi teringat bahwa Sophie mungkin bersama mereka. Di dalam gua, Sophie melarikan diri, berteriak bahwa semua orang telah dimakan. Saat dia hampir dimakan oleh monster tanaman, Asahi tiba tepat waktu untuk menyelamatkannya, dan Maya datang untuk mengalahkan semua monster. Setelah itu, Sophie sadar dan berterima kasih kepada Asahi yang menyelamatkannya. Sophie kemudian meminta untuk bergabung dengan kelompok Asahi, mengatakan bahwa sejak kecil ibunya mengatakan bahwa dia harus membantu pahlawan yang akan menyelamatkan dunia, dan dia yakin Asahi adalah pahlawan tersebut. Asahi merasa memiliki penyembuh di kelompoknya adalah hal yang baik, tetapi dia berkata akan meminta pendapat anggota lain, yang dimaksudnya adalah Maya. Sophie kemudian berlari untuk menyapa Maya dan menyebutnya sebagai saudara dari pahlawan, namun Maya hanya berkata, "Selama kamu menganggap saudaraku sebagai pahlawan, kamu diterima di sini." Tak lama kemudian, pasukan hitam muncul, mereka mencari Sophie karena dia adalah penyembuh mereka yang kabur. Sophie menyebut mereka sebagai orang lemah dan berkata bahwa dia salah memilih mereka. Ketika pasukan hitam menantang Asahi untuk bertarung, Sophie mendorong Asahi untuk melawan dan menunjukkan kehebatannya. Tetapi Asahi takut jika dia kalah, dia akan terlihat lemah. Namun, Maya sekali lagi datang dan menyelamatkan situasi dengan melempar bom asap sehingga tidak ada yang bisa melihat apapun. Maya kemudian menyerang pasukan hitam dan mengalahkan mereka. Sophie kembali menyebut Asahi sebagai pahlawan yang hebat, dan semuanya berakhir dengan aman. Kamu tidak menemukan pahlawan atau saudara perempuannya, dan kita melihat Asahi dan Maya di depan pintu restoran. Maya bertanya, "Kenapa kamu mencari Sophie?" Asahi menjawab, "Aku ingin dia jadi sekutu, tapi sepertinya dia orang yang suka masalah, tidak seperti yang aku kira." Setelah itu, Asahi pergi ke guild dan melihat Tanya yang sedang kesal karena Partai Hitam berkata, "Kami tidak meminta bantuan." Tanya mengatakan, "Seharusnya kubiarkan saja mereka mati." Lalu dia memberikan tugas-tugas, tetapi Asahi meminta tugas yang mudah karena dia suka banyak berlatih. Dia diberi tugas untuk mengumpulkan madu dari lebah pembunuh, tetapi Asahi kesulitan melakukannya sendirian. Tanya berkata, "Benar, kamu butuh penyembuh karena lebah itu punya racun yang mematikan." Sebelum dia berbicara lagi, Sophie muncul dan berkata, "Biar aku yang urus ini, pahlawan." Tanya berkata, "Oh, jadi kamu sudah punya penyembuh. Terima saja tugas itu." Tugasnya langsung dimulai, dan Asahi terus bertarung dengan lebah. Setiap kali dia terkena racun, Sophie menyembuhkannya, tetapi dia berkata, "Gaya bertarungmu sederhana. Kamu sebenarnya lebih kuat dari ini, kan?" Asahi berpikir dan berkata, "Ini bukan tugas berburu. Kalau ini berburu, pasti sudah kubunuh semuanya sekaligus." Sophie dengan kupu-kupu yang terbang di sekelilingnya berkata, "Aku tahu itu, aku percaya padamu." Lalu Sophie berkata, "Tunggu di sini sebentar," dan pergi. Dia kembali dengan kawanan lebah dan ratu lebah di belakangnya, dan berkata, "Aku berpikir untuk mengumpulkan semuanya agar kamu bisa membunuh mereka sekaligus." Asahi berlari bersamanya dan berkata, "Apa yang kamu lakukan? Aku tidak bisa menunjukkan kekuatanku yang sebenarnya." Sophie jatuh saat berlari, dan saat Asahi melihatnya, dia kembali dan tidak bisa meninggalkannya. Dia mengeluarkan pedangnya, dan saat ratu lebah akan menyerang, tiba-tiba sepotong tanah besar jatuh dan membunuh semua lebah. Sophie berkata, "Wah, kamu juga punya sihir tanah. Terima kasih sudah menyelamatkanku." Asahi berkata, "Ya, tentu saja, sihir tanah kamu tahu aku sangat kuat." Setelah itu, mereka mengumpulkan semua madu, dan Sophie berkata, "Aku akan membawanya ke guild, kamu istirahat saja." Setelah Sophie pergi, Asahi pergi mencari dari mana batu itu jatuh. Lalu Maya dan Maria muncul. Seperti biasa mereka muncul secara kebetulan,
dan mereka sedang dalam perjalanan menghancurkan banyak gunung. Itu menjelaskan dari mana batu itu berasal. Maya berkata, ayo kita pulang bersama. Maria berkata, ya, ayo, supaya kamu bisa membuat daging favoritku. Gadis ini selalu punya selera makan yang besar. Setelah itu, kita melihat Tania yang selesai bekerja dan pulang, dan dia melihat Sophie berdiri di depan guild dengan hadiah untuk Asahi karena Sophie tidak punya rumah dan tidak tahu di mana rumah Asahi. Keesokan paginya, desa mereka diserang oleh iblis, dan kita melihat monster-monster mencari manusia untuk dibunuh, membakar desa. Maya tiba dan menggunakan api pada salah satu monster dan membunuhnya. Monster-monster lainnya lari ketakutan, meninggalkan beberapa monster kecil. Asahi berkata, aku akan menghabisi mereka. Tetapi monster-monster itu mulai menari seolah-olah memohon agar tidak dibunuh. Asahi terpengaruh oleh tarian mereka seolah-olah akan kehilangan kesadaran. Tetapi monster-monster itu tidak menimbulkan ancaman. Kemudian muncul orc raksasa, dan Asahi mencoba menjadi pahlawan dengan melemparkan batu pada monster itu. Tentu saja, kita semua tahu betapa buruknya kemampuan melemparnya. Batu itu tidak mengenai monster, bahkan tidak melewati 1 meter, dan monster itu mengejeknya. Maya kemudian maju dan berkata pada monster itu, berani-beraninya kamu mengejek saudaraku, lalu dia menghabisi monster itu dengan keterampilan api. Asahi yang malang menangis karena merasa dirinya pengecut dan lemah, tidak bisa melindungi Maya. Maya berkata, sebagai kakak, aku melihatmu sebagai orang baik yang peduli dengan perasaan orang lain saat mereka dalam masalah. Segera, kamu akan menjadi seseorang yang kuat dan berani. Tiba-tiba, sebuah batu jatuh dari langit dan menghantam Asahi, membangunkannya dari pikirannya tentang para monster. Setelah itu, mereka pulang ke rumah, dan Asahi pergi ke guild. Anehnya, Tania sedang libur, dan temannya bilang bahwa dia sedang berkencan. Asahi keluar sambil berkata, apakah itu berarti dia punya pacar? Mengapa aku cemburu? Lalu dia bertemu Tania yang berkata, oh, kebetulan sekali. Ternyata kencan yang mereka bicarakan adalah dengan adik laki-lakinya. Begitu tahu bahwa itu Asahi, adiknya berkata, kamu pahlawan yang kakakku bicarakan setiap hari. Dia bilang kamu luar biasa. Tania segera menutup mulut adiknya sebelum dia mengatakan hal lain. Asahi bertanya kemana mereka akan pergi, dan Tania berkata bahwa dia perlu melakukan tugas di desa terdekat dan membutuhkan seseorang untuk menemani. Adiknya berkata, kenapa tidak ajak Asahi saja? Mata Tania langsung berbinar saat mendengar itu, dan dia berkata, ya, tentu. Kehadirannya seperti 100 orang bersamaku. Asahi ingin kabur dan berpikir dalam hati bahwa jika mereka bertemu monster di jalan, mereka akan tahu segalanya, bahwa dia lemah, dan akan malu. Namun, dia setuju karena adik Tania masih kecil. Di perjalanan, Tania sangat senang, dan Asahi berkata, pasti tidak ada monster kuat yang muncul di sini, tidak akan ada yang merusak citraku di depan mereka. Mereka terus berbicara sampai tiba-tiba kereta berhenti, dan seekor naga muncul, melemparkan bola api ke arah mereka. Bahkan kereta yang membawa mereka kabur. Asahi berpikir untuk lari, tetapi dia mendengar Roy, adik Tania, berkata kepada kakaknya, aku takut. Dia menangis, dan yang lain berkata kepadanya, jangan khawatir, Asahi sangat kuat, dan aku akan menyelesaikan ini. Dia menyerang naga itu meskipun dia tidak memiliki peluang untuk menang, dan naga itu membuka mulutnya untuk mengeluarkan bola api. Saat itu, Asahi berpikir cepat dan melemparkan batu. Naga itu menelan batu tersebut, yang kemudian meledak, menghancurkannya. Yang lain berkata, kamu benar-benar kuat. Orang-orang di sekitar merasa beruntung, sementara adik laki-lakinya merasa sedih dan mengatakan dia merasa lemah dan tidak bisa melakukan apapun. Asahi merasakan hal yang sama karena dia pernah mengalami hal itu. Dia berkata, aku juga pernah menjadi anak kecil seperti kamu, selalu menangis dan bergantung pada kakakku untuk segalanya. Yang paling penting adalah kamu harus bekerja keras agar kamu bisa melindunginya suatu hari nanti. Yang lain berterima kasih kepadanya atas semuanya. Dan mereka semua memutuskan untuk berjalan kaki karena mobil mereka kabur. Asahi berharap tidak ada monster lain yang muncul sehingga dia tidak harus menghadapi situasi yang sama lagi. Pada saat yang sama, kita melihat naga yang tadi bangkit lagi dan siap menghembuskan api. Tiba-tiba, air muncul dan memberikan serangan akhir pada naga tersebut. Adik laki-lakinya berkata, sekarang aku sudah dewasa, kita harus merayakannya hari ini. Keesokan harinya, kita melihat Asahi berjalan bersama Maya, berbicara tentang siapa yang lebih kuat seperti biasa. Kita juga mengetahui bahwa Asahi telah mencapai level yang lebih tinggi dan memperoleh keterampilan baru, yaitu keterampilan cahaya, yang dia katakan sebagai salah satu energi terbersih dan paling kuat. Tiba-tiba, muncul banteng yang mengamuk dan menghancurkan jalan. Asahi berkata kepada mereka,
biarkan aku menguji kemampuanku pada banteng itu. Saat banteng mendekat, Asahi menggunakan keterampilan cahayanya. Namun, ternyata itu hanya cahaya biasa yang tidak berguna, dan dia berjalan pergi sambil menangis. Kawan-kawannya berkata, "Sampai kapan kamu akan terus murung?" Maya berkata, "Ya, menciptakan cahaya tidaklah mudah." Mereka tertawa dan melanjutkan perjalanan ke tempat misi mereka, di mana mereka harus menghadapi sebuah klan penjahat bernama Krisis Gelap. Ketika mereka tiba, anggota klan muncul dan mengancam Asahi, "Pergilah sebelum kami mengalahkanmu." Namun, Maya dan teman-temannya langsung mengalahkan mereka dengan serangan ganda. Asahi berkata kepada mereka, "Tunggu, kita harus memahami tujuan kita dulu." Dia teringat misi mereka, yaitu mencegah para penjahat ini memalsukan lencana para petualang dan menjualnya. Asahi berkata, "Apa? Memalsukan lencana? Aku akan menghabisi mereka semua." Namun, saat dia masih berbicara, ternyata Maya dan teman-temannya sudah menyelesaikan misi tersebut. Kemudian, pemimpin klan muncul, yang ternyata adalah seorang orc. Asahi mencoba meyakinkannya untuk membantu orang-orang, tetapi orc itu tidak mendengarkannya dan malah menyerangnya. Di saat yang sama, muncul Sophie, yang biasanya membawa masalah, bersama sekelompok orang yang ingin menyaksikan pertarungan Asahi. Asahi berkata, "Oh, jadi aku harus mengalahkannya sekarang." Pemimpin klan menyerang dengan kekuatan petir, tetapi Asahi berhasil menghindari serangan itu, meskipun dia tidak tahu bagaimana bisa melakukannya. Maya kemudian menggunakan sihirnya untuk menghancurkan pedang pemimpin klan, memberi Asahi kesempatan untuk mengalahkannya. Orang-orang merasa senang dan kagum pada Asahi. Teman-temannya berkata, "Jika semua penjahat seperti ini, tidak masalah bagiku untuk mengalahkan klan lain." Pada saat itu, kita melihat klan penjahat lain bernama Overdose, yang sedang bekerja dengan sebuah partai. Seorang gadis menggunakan kekuatan petir untuk mengalahkan mereka hingga pemimpin mereka muncul. Seorang gadis bernama Gloria dari partai tersebut mengalahkan pemimpin klan dengan satu pukulan, sementara anggota klan lainnya melarikan diri. Gloria kemudian bertanya kepada gadis itu siapa yang mengurus klan lain, dan dia menjawab bahwa itu adalah Asahi. Gloria berkata, "Oh, anak ajaib yang pangkatnya naik lebih cepat dariku. Aku curiga padanya. Satu-satunya cara untuk menguji kemampuannya adalah jika pedangku bertemu pedangnya dalam pertarungan." Setelah itu, kita melihat penduduk desa berterima kasih kepada Asahi atas penyelamatannya, memberinya makanan, dan Asahi berkata, "Semua penghargaan ini seharusnya untuk Maya, bukan untukku." Penduduk desa menjelaskan bahwa desa mereka sering menjadi target serangan monster, dan mereka membutuhkan Asahi untuk melindungi mereka. Tepat pada saat itu, monster-monster muncul, dan penduduk desa mulai memohon, "Selamatkan kami, Asahi." Asahi merasa tidak tahu apa yang harus dilakukan, terutama karena Maya tidak ada di sana. Asahi keluar dan melihat orc raksasa, yang ternyata adalah saudara dari orc yang pernah dikalahkan Maya sebelumnya. Orc itu ingin balas dendam dan menyerang Asahi, yang mencoba menahan serangan tersebut tetapi terlempar jauh. Asahi menyadari perbedaan kekuatan yang besar, tetapi dia tahu dia harus melindungi penduduk desa. Pada saat itu, seorang pelayan yang bersama Gloria muncul dan membunuh semua monster. Gloria berkata, "Ini adalah kesempatan terbaik untuk menguji kemampuan Asahi, yang sebenarnya tidak tahu siapa mereka." Gloria dengan kekuatannya menghancurkan orc raksasa, lalu berkata kepada Asahi, "Aku sudah mendengar banyak rumor tentangmu, tapi sepertinya semuanya bohong. Kamu mendapat peringkat tinggi dengan curang, padahal sebenarnya kamu lemah seperti kelinci." Asahi merasa terungkap, tetapi seorang gadis kecil dari desa melempar batu ke arah Gloria dan berkata, "Itu tidak benar. Asahi adalah pahlawan yang sangat kuat." Gloria berkata, "Aku akan menunjukkan kepada semua orang kebenaran tentang dirimu," dan Asahi memegang pedangnya, tetapi tiba-tiba pelayan tersebut melindungi Gloria, dan tanah, apakah mungkin dia menyembunyikan kekuatannya? Dan menantangnya dalam duel di depan orang-orang agar bisa mengungkapnya. Lalu, kita melihat Maya dari kejauhan, yang sebelumnya membantu Asahi, dan berkata, "Duel? Apa yang harus dilakukan sekarang?" Beberapa hari kemudian, tibalah hari duel, dan kita melihat Asahi duduk sambil memikirkan apa yang akan dia lakukan. Sophie dan Tania berkata padanya, "Siapa yang bisa menantang sang juara?" Semua itu membuat tekanan besar baginya. Maya berkata kepadanya, Gloria berasal dari keluarga bangsawan, dan pedangnya dari tingkatan Gelm, satu tingkat di bawah naga. Dia menilai keterampilan para petualang. Asahi menjawab, "Wah, apa aku masih kurang? Kalau dia menangkapku, dia pasti akan menggorengku seperti kentang goreng." Maya menenangkannya, "Aku akan membantumu dari jauh, seperti biasa." Saat pertandingan dimulai,
arena dipenuhi oleh penonton. Gloria berkata kepadanya, "Akhirnya, aku akan mengungkapkan kebenaranmu kepada semua orang." Maya dan Maria berdiri dari kejauhan menonton, tetapi pelayan juga berdiri bersama mereka, yang membuat kecurangan jadi sulit. Gloria menyerang Asahi, yang berhasil menghindari serangannya dengan susah payah, dan berkata, "Di mana dukunganmu, Maya?" Dia terus menghindari serangan dan harus menemukan kelemahannya. Lalu, dia teringat bahwa Gloria mengira serangan terakhir Maya adalah serangan miliknya, jadi dia lebih berhati-hati. Jika dia bisa memanfaatkan celah ini, dia bisa mengalahkannya. Gloria menyerang dari ketinggian, dan pada saat yang tepat, Asahi menggunakan kemampuan kilatan, yang membuat Gloria tidak bisa melihat apa-apa. Dia menjatuhkan senjatanya, dan Asahi mengangkat pedangnya, menandakan akhir duel. Asahi yang menang, dan penonton bersorak. Gloria berkata padanya, "Kamu mengalahkanku tanpa menyerang." "Kenapa?" Asahi tidak tahu apa yang harus dikatakan, jadi dia berkata, "Karena aku tidak bisa mengangkat pedangku ke arah seorang gadis." Saat itu, hati dan kupu-kupu bertebaran di sekitar Gloria, dan dia lari sambil berkata, "Aku akan bertemu lagi denganmu." Hari-hari berlalu, dan kita melihat Maya dan Asahi pergi menjalankan misi, meninggalkan Maria sendirian di rumah. Jujur saja, bukan ide yang bagus meninggalkan iblis sendirian di rumah. Mereka pergi untuk mengumpulkan bunga emas di tempat yang disebut Tilkes. Tiba-tiba mereka mendengar suara Sophie, suara yang selalu membawa masalah. Dia memanggil mereka agar bisa ikut, dan berkata bahwa dia memiliki kemampuan untuk menemukan apa saja, sehingga misi akan lebih mudah. Saat menunjukkan jalan, dia meminta bantuan Soul Jan, tapi dia menjatuhkannya. Lalu dia berkata, "Ayo dari sini." Asahi menjawab, "Kamu bicara seperti mengandalkan keberuntungan saja." Saat mereka tiba di Twill, mereka mendapati jalan terbelah dua. Sophie menyarankan agar mereka berpencar, dan dia serta Asahi mencari bersama. Asahi berkata kepada Maya, "Tolong bawa dia bersamamu, kalau aku pergi dengannya, pasti akan ada masalah muncul. Aku tidak nyaman dengannya." Maya setuju, dan dalam perjalanan, Asahi bertemu sekelompok goblin. Setiap kali dia menyerang salah satunya, terjadi ledakan yang menghabisi mereka. Ternyata itu ulah Maria, yang sedang berjalan di sekitar area itu. Asahi berkata, "Itu sebabnya Maya setuju meninggalkanku sendirian, karena dia merasakan kehadiran Maria." Maria berkata, "Ingat pertama kali aku menyelamatkanmu? Kita berada di hutan Burt, dan saat itu aku hanya peduli pada pertempuran. Tapi semuanya berubah setelah bertemu kamu dan Maya." Tiba-tiba, mereka mendengar suara orang yang sedang dieksploitasi oleh monster, dan Asahi berlari ke arah itu. Tapi saat dia tiba, semua orang sudah mati, dibunuh oleh monster yang iri pada jiwa manusia. Asahi menyerangnya, tapi monster itu memanggil kerangka prajurit. Asahi mengalahkan mereka, tapi monster itu hampir mengambil nyawanya. Pada saat yang tepat, Maria datang dan menyerang monster tersebut. Monster itu mengenalnya dan berkata, "Tak mungkin. Salah satu jenderal Raja Iblis." Dia juga mengatakan bahwa dia melayani salah satu dari 6 jenderal, dan namanya adalah penyihir Malfi. Asahi berkata kepadanya, "Kamu pikir jiwa manusia itu mainan?" Malfi menjawab, "Tentu saja, mereka mainan." Lalu dia berkata kepada Maria, "Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Kekuatanmu dan kekuatanku bisa menguasai ibu kota kerajaan. Ayo, mari kita hancurkan manusia." Asahi menjawab, "Diam. Jangan bicara seperti itu tentang Maria. Dia baik dan sudah banyak menyelamatkanku. Apapun yang dia lakukan, dia tetap baik." Maria sendiri terkejut mendengar kata-katanya. Malfi berkata, "Itu hal paling bodoh yang pernah kudengar." Maria mengalahkannya dengan serangan api yang kuat dan berkata, "Jangan bicara begitu tentang Asahi." Semua jiwa yang diambil monster itu pun kembali, dan mereka melanjutkan perjalanan. Mereka bertemu Maya dan Sophie, dan Asahi bertanya apakah mereka telah mengumpulkan sesuatu. Sophie menunjukkan bunga emas dan berkata bahwa mereka hanya berjalan-jalan dan menemukannya dengan mudah. Asahi hampir menangis karena mereka menemukannya dengan begitu mudah, sementara dia berperang melawan pemanen jiwa. Setelah itu, kita melihat di istana Gloria, pelayan membangunkannya, tapi Gloria sedang bermimpi dan tidak ingin bangun. Pelayan itu melompat ke tempat tidur untuk membangunkannya. Setelah itu, dia mengenakan pakaiannya dan berkata, "Sudah waktunya melaksanakan rencanaku, dan aku akan menangani serangan ini sendirian." Sementara Asahi bingung dan bertanya, "Apa yang sudah terjadi?" Tanya berkata, "Kamu telah mengalahkan pemanen jiwa Malfi. Sebentar lagi, gelarmu akan naik, dan kita harus merayakannya ketika kamu dipromosikan." Gloria, yang mengawasi dari jendela, sangat kesal. Saat Asahi keluar,
dia melihat Gloria sedang bersembunyi. Dia berkata, "Wah, kebetulan sekali kita bertemu di jalan yang sepi ini." Asahi menjawab, "Aku sudah melihatmu dari rambutmu saat kamu menungguku. Jangan pura-pura." Gloria berkata, "Tidak, kamu hanya berhayal. Aku merasa terhormat kamu masih mengingatku." Asahi menjawab, "Tentu saja, aku akan selalu mengingatmu karena kepribadianmu yang unik." Mendengar itu, Gloria tersenyum senang. Dia ada di sini dan tidak bisa berpikir tentang apapun. Dia mengatakan, "Anak itu benar-benar hebat, sungguh," dan memanggil pelayannya dengan cepat sambil berkata, "Aku tidak bisa berdiri di depannya, anak itu tampan." Lalu si anak laki-laki itu bertanya, "Kenapa kalian datang ke sini?" Dan pelayan itu menjawab, "Gloria ingin melihatmu lagi." Gloria langsung menutup mulutnya dan berkata, "Kamu bodoh, kenapa kamu bilang rencanaku?" Tapi anak itu berkata, "Aku mengerti semuanya." Gloria lalu berpikir, apakah dia benar-benar merasakan perasaanku? Tapi sebenarnya, dia tidak merasa apapun, dia malah mengejutkan semua orang dengan kebodohannya. Lalu berkata, "Kamu masih ragu aku memalsukan kekuatanku, ya?" Gloria tidak bisa percaya dan berkata, "Ya, memang itu masalahnya. Oleh karena itu, dia akan menemani kita dalam misi hari ini, dan kali ini pasti akan ketahuan." Mereka pergi ke suatu tempat bernama Hutan War, yang sebelumnya dilaporkan tentang hilangnya petualang di sana. Misi mereka adalah menyelidiki masalah ini. Pelayan itu bertanya, "Apa sebenarnya rencanamu? Bukankah kamu bilang akan mengundangnya minum teh?" Gloria menjawab, "Kamu bodoh. Tidak bisakah kamu melihat ini seperti piknik di hutan? Ini adalah kencan." Pelayan itu berkata, "Kenapa kamu memilih tempat berbahaya ini? Bagaimanapun, kamu harus menunjukkan sisi manismu agar dia tertarik padamu. Mungkin kalian bisa berpegangan tangan agar tidak tersesat di hutan." Gloria, meskipun ragu, akhirnya memegang tangan anak itu. Kasihan, tangan Asahi hampir patah karena kekuatan Gloria. Gloria berkata kepada pelayan itu, "Ini tidak berhasil, Master. Coba yang lain." Pelayan itu menjawab, "Coba berpura-pura takut dan peluk dia." Gloria pun mencobanya, tapi malah menyebabkan tulang rusuk anak itu hampir patah. Pelayan itu berkata, "Tidak ada harapan untukmu. Tinggalkan saja anak itu." Saat mereka melanjutkan perjalanan, Asahi berbicara dengan pelayan dan berkata, "Pasti sulit hidupmu, setiap hari melindungi Gloria." Pelayan itu menjawab, "Kamu juga tidak jauh berbeda. Aku tahu tentang kalian berdua sejak pertempuran hari itu." Mereka berdua ngobrol santai, sementara Gloria merasa cemburu dan berpikir, mereka berbicara dan aku hanya seperti jagung di sini. Mereka akhirnya sampai di tempat di mana penglihatan mulai sulit, lalu Asahi menggunakan kemampuan cahaya. Saat cahaya menyebar, mereka melihat mayat para petualang yang terikat oleh tanaman. Tiba-tiba, ada gempa bumi, dan mereka menyadari bahwa monster itu adalah pohon raksasa. Pohon itu menyerang mereka, tetapi Gloria dengan mudah mencabut pohon itu dan menghancurkannya dengan kekuatannya. Setelah itu, Asahi berpamitan. Gloria merasa kecewa karena kencan mereka tidak berjalan dengan baik. Pelayan berkata, "Jangan khawatir, hari ini akan tetap ada dalam ingatan Asahi, dia tidak akan melupakannya." Keesokan harinya, Asahi bangun dan menemukan pelayan di kamarnya. Pelayan itu berkata, "Aku butuh bantuanmu." Kemudian kita melihat Asahi di rumah Gloria sedang mengangkut kotak-kotak. Ternyata, Gloria ingin meninggalkan kastil dan mengemasi barang-barangnya, tetapi kepala pelayan menghentikannya. Gloria berkata, "Tidak ada yang bisa menghentikanku di sini." Kepala pelayan berkata, "Ayahmu khawatir padamu dan ingin kamu mengurangi petualanganmu, serta bertindak lebih seperti seorang putri dari keluarga bangsawan." Gloria menjawab, "Aku muak dengan bangsawan dan pesta teh kalian." Mereka pun berangkat dengan kereta. Di perjalanan, Gloria merasa malu karena Asahi melihat masalah keluarganya. Dia berkata, "Ayahku terlalu protektif, dia tidak percaya aku bisa hidup sendiri." Mereka akhirnya tiba di kastil besar, dan Asahi merasa terkejut, hampir menangis. Dia berkata, "Aku tidak iri padamu, tapi apa semua ini? Kamu akan tinggal di sini sendirian? Betapa beruntungnya kamu." Mereka masuk dan mulai membawa barang-barang yang mereka bawa. Kita melihat kepala pelayan berbicara dengan seseorang dan berkata, "Anak itu pasti sedang membohongi nona kecil." Ternyata orang yang berdiri di sebelahnya adalah seorang petualang dari peringkat naga bernama Teiga. Dia terlihat sangat kuat, dan tugasnya adalah membawa Gloria kembali ke rumah dan membuat Asahi menderita. Pada saat itu, Maya muncul, dan begitu Teiga melihat auranya, dia langsung melarikan diri bersama kepala pelayan. Kembali ke kastil, Gloria mengundang Asahi untuk minum teh lagi. Asahi, yang sudah minum terlalu banyak teh,
berkata, "Cukup, kamu terlalu baik." Ketika pelayan muncul, Gloria bertanya, "Di mana kamu tadi?" "Aku tidak bisa melakukan apapun selain membuat teh." Pelayan menjawab, "Kamu tidak bisa menemukan topik percakapan apapun." Gloria berkata, "Itu tidak terlintas di pikiranku." Pelayan hampir menyarankan untuk mengundang Asahi lebih sering ke rumah itu dengan membuat sebuah klan, sehingga mereka bisa menjadikan kastil itu sebagai markas. Asahi, yang kebingungan, hanya membutuhkan obat pereda perut akibat terlalu banyak minum teh. Keesokan harinya, Asahi pergi bertemu seseorang di restoran dan bertanya bagaimana cara membentuk klan. Orang itu bertanya, "Apa nama yang akan kamu pilih? Itu penting untuk pendaftarannya." Ketika mereka berjalan, Sophie mendengar mereka dan langsung mendatangi Asahi, berkata, "Aku mendengar semuanya. Daftarkan aku ke klanmu sekarang juga." Asahi terkejut dan berkata, "Kenapa kamu tergesa-gesa begitu? Aku bahkan belum memilih nama." Sophie berkata bahwa dia telah berlatih keras dan akan berguna. Dia menunjukkan statusnya yang berada di level 27, yang bahkan lebih tinggi dari Asahi sendiri. Saat itu, orang lain yang bersamanya bertanya tentang statusnya dan memintanya untuk menunjukkannya juga. Asahi berpura-pura menjadi pria yang sopan dan berkata, "Kekuatan bukan segalanya." Sophie dan Tania tiba-tiba berubah menjadi kupu-kupu di depan orang-orang, dan pada saat yang sama, Gloria lewat secara kebetulan dan sedang dalam perjalanan untuk menyapa Asahi. Namun, dia melihat Sophie dan Tania, lalu merasa bingung dan lari. "Saat aku berbicara dengan Asahi, aku berkata, pikirkan baik-baik soal klan, karena Gloria butuh sekutu atau teman." Asahi menjawab, "Kamu adalah teman terbaik dan sekutu terkuat baginya." Gadis itu merasa malu dan berkata, "Apakah kamu akan menjadi teman lain baginya?" Lalu dia pergi. Pada malam hari, kita melihat Asahi di rumah dan Maya sedang memasak. Asahi berpikir tentang siapa yang harus diajak masuk ke dalam klan, dan kandidatnya adalah Maya, Sophie, Gloria, Kun, dan Maria, meskipun dia seorang iblis. Dia berpikir, seluruh klan akan menjadi kuat, kecuali aku, dan ini meningkatkan kemungkinan aku mungkin terungkap. Kemudian Maya menjelaskan konsep klan dan ketakutannya menjadi yang terlemah. Namun, Maya berkata bahwa kekuatan bukanlah segalanya, dan keberanian Asahi dalam menyelamatkan banyak orang membuatnya terpengaruh. Beberapa hari kemudian, setelah klan terbentuk, mereka berkumpul di rumah dan berkata, "Siapa yang akan mengira dalam misi pertama kita, Asahi terluka dan berubah menjadi batu karena monster Basil. Kita mengetahui bahwa monster raksasa ini bisa mengubah siapapun yang menatap matanya menjadi batu." Asahi terkena sihir itu dan mereka tidak memiliki obat. Setiap orang mencari-cari sesuatu yang dapat menyelamatkannya, tetapi tidak ada yang menemukan apapun. Pada saat itu, Maria melakukan mantra sihir dan berhasil memecahkan sihir batu pada Asahi. Dia berkata, "Jadi, apakah kamu akan memberiku hadiah agar aku bisa membeli jus apel?" Beberapa hari kemudian, kita melihat sepasang suami istri di laut yang diserang oleh ikan hiu aneh. Tania memberitahu Asahi tentang misi ini, yaitu menangkap hiu. Asahi berkata, "Tentu, ini misi yang mudah bagi klan Asahi yang perkasa." Itu adalah nama yang mereka pilih untuk klan mereka. Namun, Maya merasa bahwa mereka berdua harus pergi sendirian. Ketika mereka sampai di laut, ternyata bukan hanya Asahi dan Maya yang ada di sana, tetapi Tania, Sophie, Gloria, dan Kun juga datang karena tidak ingin meninggalkan Asahi sendirian. Gloria berkata, "Hari ini aku akan membuat hubungan kita lebih romantis." Kun berkata, "Aku punya dua berita, satu buruk dan satu baik." Asahi berkata, "Apa yang buruk?" Kun menjawab, "Aku sudah menangkap semua ikan hiu dan menyelesaikan misi. Berita baiknya adalah kita bisa bersenang-senang di pantai." Mereka benar-benar bermain di laut, tetapi tiba-tiba hiu-hiu lain muncul untuk membalas dendam. Setiap orang menghadapi seekor hiu, tetapi ada satu hiu terakhir yang menyerang Maya. Asahi berlari untuk menyelamatkannya dan mengambil serangan itu. Dia terlempar ke laut dan terseret arus. Maya mengejarnya dan menangkapnya. Ketika Asahi sadar, dia menemukan dirinya di pulau terpencil bersama Maya. Pulau itu tidak dikenal. Maya berkata, "Pasti Maria akan merasakan kehadiran kita dan menemukan kita." Saat itu, Asahi memutuskan bahwa mereka harus mencari makanan dan minuman. Dalam perjalanan, mereka menemukan sungai dan meminum airnya. Maya menebang pohon untuk membuat api, dan Asahi menangkap ikan untuk makan. Mereka membangun rumah kecil dan sangat menikmati waktu bersama. Mereka duduk di pantai, tetapi tiba-tiba hiu lain muncul, dan kali ini adalah pemimpin hiu. Semua anggota tim tiba, tetapi pemimpin hiu memanggil semua hiu untuk bergabung menjadi monster raksasa. Asahi sangat ketakutan.
Maya masuk sendirian dengan kekuatan supernya dan melemparkan serangan kuat yang hampir menghancurkan seluruh pulau. Hari itu akhirnya berakhir, dan hari berikutnya penuh dengan hujan deras tanpa alasan yang jelas. Setelah hujan berhenti, Asahi, Maya, dan Maria keluar, tetapi mereka menemukan bahwa seluruh kota telah terendam air. Saat Asahi melangkahkan kakinya di tanah, dia diserang oleh Slime yang menutupi kota. Ketika dia melarikan diri, dia menemukan Tania yang memberitahunya bahwa dia telah mencari di buku-buku kerajaan kuno dan menemukan bahwa insiden serupa pernah terjadi sebelumnya, yang disebut banjir Slime Agung. Dikatakan bahwa Slime ini tumbuh dan menyerap air, dan banjir itu terjadi karena hujan. Pasti ada seseorang di balik semua ini. Tania berkata bahwa saudaranya, Roy, pergi bermain di pagi hari dan belum kembali. Asahi berkata, jangan khawatir, aku akan membawanya kembali dan menyelamatkan seluruh kota. Maya berkata, aku akan menggunakan kekuatan petir dan menghancurkan semua Slime. Asahi menjawab, kamu ingin menyetrum seluruh penduduk kota. Maria berkata, aku punya solusi, aku akan membakar semua Slime dengan api. Asahi menjawab, hebat, kamu akan membakar seluruh kota juga. Dia berkata kepada mereka, jangan lakukan apapun, tetap siaga sampai masalah ini mereda. Sementara itu, Tania bersama penduduk kota berusaha mencapai tempat yang belum hancur. Namun, ada sosok misterius yang membuka gerbang dan mengeluarkan monster untuk menyerang penduduk. Pada saat yang tepat, Fred dan Bonky melindungi mereka. Waktu terus berlalu, dan situasi semakin buruk seiring berjalannya waktu. Pintu gerbang monster terus terbuka, dan kita melihat seorang gadis yang mengendalikan semuanya dengan senang hati. Kita juga melihat Roy, saudara Tania, bersama seorang teman perempuannya yang berusaha melarikan diri dari monster. Saat Asahi menemukannya, dia berkata, ayo kita cari tempat yang lebih tinggi. Dalam perjalanan, mereka diserang oleh dua monster Slime raksasa. Kali ini, orang yang menyelamatkan Asahi adalah pria mabuk dari awal cerita, dan dia tidak sendirian. Bahkan tim, Langit Penahan Naga, juga tiba di sana. Dia berkata kepada Lasa untuk melarikan diri dan membawa anak-anak ke tempat yang aman, yaitu katedral, sementara warga kota melarikan diri ke rumah Gloria karena itu satu-satunya tempat yang tinggi dan jauh dari kehancuran. Di katedral, kita melihat Sophie yang tetap merawat semua orang meskipun energinya mulai habis, tetapi dia bertekad untuk merawat mereka. Ketika dia melihat Asahi, dia hampir pingsan, tetapi dia tetap merawat gadis kecil itu, bahkan dia juga merawat pasukan hitam yang dulu memperlakukannya dengan buruk. Kemudian, kita melihat Tania ketika dia sampai di rumah Gloria, tetapi dia menemukannya terkunci juga, dan ada banyak gerbang monster. Semua orang bertarung dengan sekuat tenaga, dan kita melihat gadis yang merencanakan semua ini. Maya dan Maria sampai padanya, dan kita melihat Gloria yang berkata, buka gerbang untuk orang-orang. Namun, kepala pelayan menolak karena takut akan kekacauan yang bisa terjadi di dalam istana. Namun, dia akhirnya setuju dengan Gloria bahwa melindungi orang-orang adalah kewajiban, jadi mereka membiarkan orang-orang masuk untuk berlindung di dalam. Gloria keluar untuk membantu Asahi, dan kita kembali kepada gadis yang merencanakan semuanya, yang berkata, siapa yang mengira aku akan melihat iblis? Di sini, Maria berkata, tidak, dan kamu juga mengkhianati Raja Iblis. Bergabunglah dengan kekacauan ini, itu lebih baik untukmu. Namun, Maya menjawab menggantikan Maria dan berkata, kami menolak. Gadis itu marah sekali dan bertanya, kenapa kamu menjawab untuknya? Dia lalu melepaskan kekuatan dahsyat. Kita melihat Asahi yang mencari inti Slime untuk menghancurkannya dan menyelamatkan kota dari banjir. Gloria tiba untuk membantunya, dan Kwon menggunakan keterampilan mata elang untuk menemukan di mana inti itu berada. Kemudian, kita melihat bahwa Maria tidak terluka akibat serangan itu, dan dia membalas serangan dengan api, berhasil mengalahkannya. Maya menggunakan keterampilan baru untuk mengakhiri pertarungan. Kita melihat Asahi yang mencoba meraih inti, tapi letaknya sangat tinggi, jadi dia meminta Gloria untuk melemparkannya ke atas. Asahi menggunakan keterampilan lempar batu, menghancurkan inti tersebut, dan membuat semua Slime menghilang. Sebelum jatuh, Maya menyelamatkannya dan berkata, bagus sekali, saudaraku. Semuanya akhirnya baik-baik saja setelah kota diselamatkan oleh suku Asahi yang luar biasa. Namun, masih ada teka-teki aneh, yaitu apa yang terjadi dengan gadis yang mengendalikan elemen air.